Sejarah agama dan kepercayaan masyarakat Sulawesi Tengah. Sebelum masuknya agama Islam dan Kristen, masyarakat Sulawesi Tengah, baik di Poso, Mori, Napu, Besoa, Lore, maupun Bada, meyakini adanya kekuatan gaib yang dipercayai menguasai hidup manusia yang disebut halaik. Kekuatan ini diyakini sanggup menentukan kehidupan manusia. Selain itu, mereka juga menghormati arwah nenek moyangnya beserta dewa-dewa dan roh, seperti Pue Empala Buru, yakni roh pencipta yang bersemayam di tempat terbit serta terbenamnya matahari, Lasaeo, yakni roh yang memperkenalkan tanaman padi kepada manusia, Rongga, yakni roh yang mendatangkan keberuntungan, Waringin, yakni roh penguasa hutan, dan lain sebagainya. Di samping itu, mereka mengenal pula apa yang dinamakan Lai, yakni roh penguasa langit dan dara, yakni roh penguasa bumi. Fenomena-fenomena alam seperti guntur, hujan lebat, banjir, gempa, dan lain sebagainya, dianggap sebagai manifestasi amarah kedua jenis kekuatan ini. Oleh karena itu, untuk menenangkan kedua kekuatan di atas perlu dilakukan berbagai upacara ritual yang dipimpin para sando. Belum ada data sejarah yang pasti mengenai masuknya agama Islam ke daerah Sulawesi Tengah, tetapi berdasarkan arsip-arsip Belanda dan sumber-sumber lisan, dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Poso melalui 3 sumber, yakni melalui para pedagang Bugis, penagrih Kesultanan Ternate, dan orang-orang Arab. Meskipun demikian, para pedagang Bugis lebih banyak mengajarkan huruf-huruf Al-Quran dengan ejaan Bugis. Arsip Belanda yang berjudul Mededelingen van het Bureau voor de Bestuurszaken de Buitenbezittingen menyebutkan bahwa masuknya agama Islam yang dibawa oleh para pedagang Bugis ke daerah Bungku, Mori, Tojo Una-Una, dan pesisir Poso berlangsung pada akhir abad ke-16. Para pedagang Bugis tersebut merupakan peletak dasar bagi tersebarnya agama Islam di Sulawesi Tengah, walaupun perkembangannya setelah itu masih dapat dikatakan lambat. Sumber berikutnya adalah Kesultanan Ternate yang melebarkan pengaruhnya hingga ke kawasan itu, terutama semasa pemerintahan Sultan Hairun. Tokoh penyebar agama Islam pertama di Bungku adalah Datu Maulana Bajo Johar atau Syekh Maulana. Selanjutnya, penyiaran agama Islam diteruskan oleh Kasili, seorang pedagang rotan dari Ternate, dibantu oleh Merodong, mubalik setempat yang mahir berbahasa Arab serta sanggup meyakinkan masyarakat. Kasili pernah mengenalkan agama Islam kepada raja-raja Bungku, seperti Abdul Wahab yang meninggal di Mekah, Ahmad Haji, dan Abdul Razak. Di Bungku dapat pula disaksikan masjid tua yang telah berusia sekitar 300 tahun dan diperkirakan seusia dengan kerajaan tersebut. Penyebar agama Islam dari Arab adalah Said Idrus bin Salim al-Jufri, yang lahir pada 1880 di Hadramaut, Yaman. Ia merupakan putra Salim bin Alawi yang merupakan seorang ulama besar. Pada tahun 1929, Said Idrus tiba di Wani dan hendak membuka sebuah madrasah di sana, tetapi upaya ini ditentang oleh pemerintah Belanda sehingga akhirnya ia beralih ke Palu. Penyebar agama Islam yang terkenal di Buol adalah Said Zain al-Idrus dan Syarif Ali yang menikahi putri bangsawan Buol bernama Saeran. Putranya yang terkenal adalah Syarif Mansur. Ia juga giat menyiarkan agama Islam dan pernah berangkat ke Manado untuk menentang pembayaran pajak kepada pemerintahan kolonial Belanda. Tokoh utama penyebar agama Kristen di Sulawesi Tengah adalah Albert Christian Kruit. Ia dilahirkan pada tanggal 10 Oktober tahun 1869 di Desa Mojowarno, Jawa Timur. Semenjak kecil, keluarganya telah mempersiapkannya menjadi seorang penginjil dan pada usia 8 tahun, ia dikirim ke Belanda untuk mempelajari teologi Kristen. Kruit berhasil menamatkan pendidikannya dengan baik dan tepat waktu. Ia lalu memasuki sekolah zending atau misionaris. Bakatnya sebagai penyebar agama Kristen telah tampak pada saat itu. Setelah lulus dari sekolah misionaris, ia meneruskan lagi pelajarannya di rumah sakit Rotterdam guna menambah ilmu kedokteran.
Pada tanggal 16 Juli tahun 1890, Kruit resmi ditahbiskan sebagai seorang penginjil. Ia mengawali kegiatan misionarisnya di Manado dan setelah itu pindah ke Poso. Salah satu keberhasilan Kruit adalah menarik seorang kepala suku bernama Papa Iwunte di Pebato menerima pembaptisan setelah ia berhasil menyembuhkan anak kepala suku tersebut yang menderita luka bakar. Ketika Kruit menyampaikan rencananya mendirikan sekolah, Papa Iwunte menyambutnya dengan baik. Sejak saat itu, agama Kristen makin berkembang di kawasan Poso dan sekitarnya. Bersambung.